Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian hormat kemuliaan bagi nama-Mu Bapa, buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah. Hari ini hari yang terbaik yang Tuhan berikan. Sesuatu yang baik telah terjadi dalam kehidupan kami. Kesehatan, kekuatan, damai sejahtera dan sukacita Allah akan mengalir dalam kehidupan kami, mulai pada saat ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Bapa, pada saat ini kami akan mendengarkan sabda kebenaran dari para firman-Mu. Buat firman-Mu itu bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami, sehingga kami juga bisa menjadi terang dan garam di tengah-tengah kegelapan. Demikian juga Bapa, kami ingin siapkan hati dan pikiran kami, tubuh jiwa roh kami hanya untuk fokus kepada Tuhan, untuk menikmati hadirat Tuhan dan untuk menikmati firman-Mu. Bila firman-Mu yang ditaburkan pada hari ini bertumbuh di dalam diri kami, dan kehidupan kami semakin hari semakin bertumbuh, semakin mengenal Tuhan, semakin memiliki pengharapan di dalam Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang hidup, yang hidupnya di dalam diri kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar kembali tentang firman Tuhan yang kita ambil di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Efesus pasal yang ke-6 ayat pertama sampai yang ke-9. Saya memberi tema kepada kita, sikap orang percaya. Mari kita baca dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 9. Ayat yang pertama, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu bahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya daripada Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, berbuatlah demikian dan juga mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, dari firman Tuhan yang kita baca sangat jelas sekali itu mengajarkan kepada kita, dan kalau kita melihat secara sekilas itu tidak membedakan anak, kakek-kakek, nenek-nenek, bos, anggota, karyawan dan sebagainya, tetapi itu mengajarkan kita semua ajaran yang sama. Kalau saya ambil bagian yang pertama di sini adalah sikap orang tua atau ayah dan ibu. Sikap kita sebagai orang tua kepada anak-anak itu juga ditunjukkan kepada firman Tuhan. Dia mengajarkan kepada kita bahwa kita juga harus mendidik anak-anak kita sesuai dengan ajaran Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang tua, kita juga sebagai jemaat, artinya kita juga harus bertindak sebagai orang tua kepada anak-anak jemaat yang lain. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kasih kita, menunjukkan bahwa diri kita adalah orang tua, bukan hanya orang tua untuk anak kita, tetapi dalam Tuhan dikatakan bahwa keluarga yang sesungguhnya adalah keluarga di dalam Tuhan. Artinya sidang jemaat yang ada di ruangan gereja Salud ini, itulah keluarga, itulah kita. Artinya semua anak-anak di sini itu tanggung jawab kita bersama. Artinya kita berhak untuk menyatakan yang baik kepada mereka, kita berhak untuk mendidik mereka, kita berhak untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang tua yang baik. Artinya kita menunjukkan orang tua yang baik, kita tunjukkan bahwa bagaimana sikap kita dalam kita memuji Tuhan, bagaimana sikap kita dalam kita menyembah, bagaimana sikap kita dalam kita mengagungkan Tuhan. Karena di sini sangat jelas sekali dikatakan kepada kita bahwa kita sebagai orang tua, ayah dan ibu, kita tidak boleh membangkitkan amarah anak-anak. Itu dalam arti kata di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua, sebagai jemaat Tuhan, udah otomatis kita sudah tahu dan banyak tentang firman Tuhan. Tuhan bilang kepada kita, didiklah anakmu, dan kalau mereka salah, kau
tegur dan kau didik dan kau ajar. Dan ketika Tuhan juga bilang kepada kita bahwa kita juga harus mendidik mereka di dalam kasih kebenaran. Tetapi kalau kita melihat juga di ayat yang selanjutnya, Tuhan juga berbicara kepada kita sebagai anak bahwa kita harus taat kepada orang tua kita, yaitu kita bagaimana sikap kita sebagai seorang anak. Dan kalau kita melihat juga di sini bagian anak adalah di zaman sekarang ini banyak di antara kita anak-anak melawan orang tua, bahkan cenderung mereka meremehkan, merendahkan. Kenapa? Karena mereka menganggap diri mereka sudah hebat, karena mereka menganggap diri mereka sudah pintar, karena mereka menganggap diri mereka sekarang sudah dewasa, dan mereka menganggap bahwa apa menjadi kebutuhan orang tua mereka itu sudah mereka yang memenuhi, sehingga mereka sudah mulai merasa sombong dan mereka mulai merasa bahwa mereka harus dihargai, dihormati. Tapi seharusnya kita sebagai anak harus tetap tunduk kepada orang tua kita, yang kita tahu bahwa Salomo memberi nasihat kepada kita bahwa dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikan supaya engkau beroleh pengertian, karena kamu memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Itu bisa kita lihat di dalam Amsal pasal yang pertama dan kedua. Di sini Salomo mengingatkan kita kembali bahwa kita sebagai seorang anak harus ingat akan pengajaran orang tua kita, karena orang tua kita mendidik kita di dalam didikannya Tuhan. Dan di sini dibilang bahwa supaya engkau beroleh pengertian, artinya supaya kita memiliki hikmat dan pengertian, kita juga harus mendengarkan orang tua kita. Kalau kita lihat di ayat yang ini tadi, apa katanya? Supaya hormatilah ayahmu dan ibumu, adalah suatu perintah yang seperti yang nyata dari ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Artinya menghormati orang tua itu adalah suatu kewajiban bagi kita. Supaya apa? Supaya kita bahagia, kata firman Tuhan, dan umur kita diperpanjang Tuhan. Artinya bagaimanapun orang tua kita sebagai anak harus menghormati mereka. Kenapa? Karena Tuhan telah menitipkan kita kepada mereka. Artinya apapun yang mereka buat, mungkin kesalahan mereka, mungkin kita tidak mendapatkan kebahagiaan, tidak mendapatkan didikan sebagai seorang anak, tetapi Tuhan bilang kepada kita itu kewajiban kita supaya kita bahagia dan umur kita panjang. Dan kalau kita juga melihat selanjutnya di sini, firman Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa apa yang harus kita lakukan sebagai seorang anak. Tuhan sangat benci terhadap anak yang tidak menghormati orang tuanya. Alkitab menyatakan, terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya. Itu kita bisa melihat di dalam Ulangan pasal yang ke-27 ayat yang ke-16. Ulangan 27 ayat ke-16 berbunyi demikian, terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya, dan seluruh bangsa itu seharusnya berkata amin. Itu artinya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, sebagai kita sebagai anak, kita harus menghormati orang tua kita. Kenapa? Karena Tuhan bilang terkutuklah kita kalau kita tidak menghormati orang tua kita. Itu menunjukkan bahwa apa? Bahwa orang tua kita adalah titipan Tuhan. Dan orang tua kita seharusnya adalah sebagai perpanjangan tangannya Tuhan untuk mendidik kita sebagai seorang anak. Dan juga di sini dikatakan bahwa apabila kita tidak mempersiapkan anak-anak kita dengan baik, maka di hari depan mereka menjadi generasi yang berperilaku buruk. Artinya itu juga kita sebagai orang tua juga harus tunjukkan siapa diri kita kepada anak-anak kita. Dan kita sebagai anak juga harus tunjukkan bahwa kita adalah sikap seorang anak. Dan di sini kita juga harus tahu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan. Kenapa? Karena supaya kehidupan keluarga selanjutnya itu berkesinambungan. Artinya apa yang tidak baik dari orang tua kita harus kita tinggalkan. Kita harus melihat apa yang baik. Demikian juga bagi orang tua, kita sebagai orang tua, apa yang tidak baik untuk anak-anak kita harus tinggalkan dan kita tidak ajarkan dan kita tidak lakukan. Itu artinya ada imbal baliknya yang harus kita buat. Dan juga Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, yang selanjutnya yang ketiga, saya ingin mengatakan kepada kita bahwa sikap kita sebagai seorang majikan atau sikap kita sebagai seorang bosnya. Di sini dikatakan bahwa kepada tuan-tuan atau majikan diperingatkan juga, dan kamu tuan-tuan berbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga. Artinya Tuhan bos dan Tuhan anak buah itu sama. Artinya kita harus memperlakukan bos dan anak buah itu harus sama. Artinya sama Bapak Ibu, harus saling menghormati.
Demikian juga sebagai anak buah. Anak buah juga harus menghargai bosnya, dan bosnya juga harus menghargai anak buahnya. Itu kalau kita berbicara tentang hidup di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sama, yang ada di surga. Kita bisa lihat di dalam Kolose pasal yang keempat ayat yang pertama. Kolose 4 ayat yang pertama bunyi demikian. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Itu menunjukkan bahwa kita sebagai Tuhan atau sebagai pemimpin juga kita punya pemimpin lagi, yaitu Tuhan. Itu artinya kita juga harus saling menghargai, saling menutupi dan saling melengkapi satu sama lain. Itu juga menunjukkan bahwa sikap kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan adalah yang selalu Tuhan bilang, saling memberi hormat. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang saya kasih dengan Tuhan, yang keempat adalah sikap para pekerja Kristen. Itu artinya sikap kita sebagai seorang pengerja, sikap kita sebagai seorang pelayan Tuhan, sikap kita sebagai seorang yang telah menyerahkan diri kita, telah ambil komitmen untuk melayani Tuhan. Kita lihat, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Itu bisa kita lihat di dalam Efesus 6 ayat yang kelima tadi yang kita baca. Dan secara sederhana ayat ini mengajarkan kita untuk taat kepada pemimpin di perusahaan, atau kepada gembala kita, atau kepada majikan kita, sehingga apapun tugas yang diberikan akan dikerjakan dengan tanpa keluh kesah, tanpa menggerutu, tanpa bersungut-sungut, tanpa disuruh-suruh. Artinya disuruh baru dikerjakan. Itu menunjukkan bahwa kita tidak menghargai pemimpin kita. Artinya kita harus tahu apa yang pemimpin kita itu mau, dan seharusnya kita juga harus tahu seperti apa yang pemimpin itu mau kita lakukan. Itu menunjukkan bahwa kita mengerti dan kita paham tentang aturan yang Tuhan mau. Dalam arti kata, sebagai seorang pekerja Kristen, kita juga harus memiliki rasa hormat, taat kepada siapapun yang memegang tampuk kepemimpinan. Sama seperti kamu taat kepada Kristus, juga hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang. Tetapi sebagai seorang hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Itu kita bisa melihat di dalam Efesus 6 ayat 5 sampai 6. Dan bila kita menjadi teladan dalam hal pekerjaan, berarti kita juga menunjukkan bahwa kita adalah seorang yang taat dan takut kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, marilah kita tunjukkan diri kita bahwa kita adalah orang yang percaya, atau sikap kita yang percaya. Kita harus melihat bahwa orang itu seperti yang Tuhan lihat. Itu adalah inti dari firman Tuhan, bahwa Tuhan selalu melihat kita indah, Tuhan selalu melihat kita baik, Tuhan selalu menghargai kita, Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu membantu kita. Tuhan mau juga supaya kita lakukan itu. Oleh karena itu saya mengingatkan kita kembali, mari pada hari ini ketika kita tahu dan kita sadar kita percaya kepada Tuhan, lakukanlah apa yang Tuhan mau kita lakukan. Dan saya yakin dan percaya Tuhan selalu mau kita melakukan yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa kami yang setata dalam kerajaan surga, terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami, yang mengajarin kami bahwa kami sebagai anak, kami sebagai orang tua, kami sebagai hamba, kami sebagai pemimpin harus saling melengkapi satu sama lain, harus saling mendidik satu sama lain, dan harus saling menghargai, menghormati satu sama lain. Seperti kami juga menghormati Tuhan, seperti kami juga taat kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapa, ingatkanlah kami, berikanlah kepada kami hati yang baru, pikiran yang baru, roh yang baru. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ulanglah sidang jemaat, bawalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Kudus. Dan Yesus memberkati. Amin.